Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia kepada semua teman-teman Rezim 70 beserta keluarga dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya berbagi untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan adalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut mudah diucapkan, namun sejatinya makna yang terkandung sangatlah dalam dan pastinya penuh tantangan untuk mengimplementasikannya. Sebagaimana kita ketahui, orang tua kita dalam kondisi yang berbeda-beda, baik dalam hal kesehatan maupun sosial ekonomi. Spektrum kondisi lansia beragam, mulai dari yang masih sangat bugar, sehat, walafiat, ada yang memiliki penyakit penyerta yang terkontrol dengan baik, namun juga ada yang dalam kondisi renta, mulai dari derajat sangat ringan, di mana aktivitas mulai menjadi lambat, meski tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Ada pula orang tua yang sudah dalam kondisi renta derajat ringan, di mana sudah memerlukan bantuan dalam beraktivitas di luar rumah, mengelola obat dan keuangan, serta pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan. Atau renta derajat berat, di mana sudah mengalami ketergantungan sepenuhnya terhadap orang lain dalam melakukan seluruh perawatan diri, bahkan derajat sangat berat menjelang akhir hayat. Adanya gangguan penglihatan dan pendengaran seringkali membuat kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang menuai pertengkaran, baik antara kedua orang tua, bapak dan ibu kita, serta antara orang tua dengan kita selaku anak dan juga cucu, maupun antara orang tua dengan asisten rumah tangga, pelaku rawat atau caregiver. Belum lagi jika orang tua kita qudrullah berpenyakit pikun sehingga bertanya hal yang sama berulang kali, atau bahkan mengalami pikun yang disertai dengan gangguan perilaku seperti menjadi paranoid atau tidak mampu mengontrol diri sendiri karena pikun sehingga melakukan kekerasan verbal atau non-verbal terhadap orang lain. Di sisi lain, tidak sedikit dari kita yang menjadi sandwich generation dengan segala permasalahannya. Perlu ikhtiar, kesabaran ekstra, dan keikhlasan untuk menjalani ini semua, termasuk mendampingi orang tua saat beribadah. Antara lain, memastikan prokes jika beribadah di luar rumah. Menyadari bahwa terdapat gangguan keseimbangan yang berisiko jatuh pada orang tua, sehingga mendorong agar beribadah sholat sambil duduk. Memasang pegangan di kamar mandi atau tempat wudhu agar orang tua tidak terjatuh saat berwudhu. Mengetahui kelayakan orang tua kita yang memiliki penyakit kronis untuk berpuasa. Memastikan kebutuhan asupan makanan dan minuman tetap tercukupi selama menjalani ibadah puasa. Memastikan perubahan jadwal minum dan obat tetap dikonsumsi sesuai dengan dosis dan jadwal yang dianjurkan oleh dokter selama puasa, sehingga tidak terjadi efek negatif yang berbahaya bagi kesehatan. Sebelum menutup momen ini, perkenalkan saya membaca puisi yang ditulis oleh suami saya pada Februari 2017 dalam buku ringkasan disertasi saya. Ya Robbi, bukan ingin mengingkari sunatullahmu menjadi tua, namun izinkanlah kami sempurna dalam ibadah. Ringankan dan mantapkan langkah-langkah kami untuk menyegerakan panggilanmu. Kuatkan kami dalam menyempurnakan ruku dan sujud. Jadikan setiap episode ibadah kami penuh dengan tumak ninah, dan jauhkanlah kami dari bergantung pada orang lain selain dirimu. Wahai Allah yang maha pemberi rahmat, jadikanlah ikhtiar kami sebagai amal jariah. Amin. Makna yang sangat dalam, yang pastinya setiap orang tua menghendaki kesempurnaan dan kemahirian dalam ibadah dan keseharian menuju panggilan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mendampingi dan mewujudkan harapan orang tua kita. Sebagai bakti kita
agar dapat berkumpul kembali bersama di surga yang Allah janjikan. Akhirnya, selamat beribadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.